Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di akhir bulan Syawal 1447 Hijriah, yang insya Allah dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan bersama-sama, disertai dengan ibadah sunnah, sholat tarawih, tadarus, sedekah, itikaf dan seterusnya, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada beberapa hal, jamaah rahimakumullah, seorang hamba terhalang dari ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Muhammad ibni Abdillah Al-Haddar di dalam kitab At-Tafahatur Ramadaniyah. Ada 4 golongan manusia yang sulit mendapat ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arba'atun mahrumuna minal maghfirati fi Ramadan wa ghairi. Ada 4 golongan manusia yang sulit mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka, orang yang penuh dosa, yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya, itu yang sulit mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kita ini kalau dihitung insya Allah tidak akan bisa membalas budi baik orang tua. Jeripaya pengorbanan orang tua yang diberikan kepada kita tidak mungkin kita bisa membalasnya. Hanya kita berhati-hati, sudah paham dan mafhum kita tidak mungkin bisa membalas budi baik orang tua. Mari kita hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati bapak ibu kita. Sebab kalau ucapan kita, perbuatan, tindak tanduk menyakiti orang tua, maka kita tergolong orang yang sulit mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah waqati'ur rahim, orang yang gampang memutus tali persaudaraan gara-gara kecil, gara-gara sepele, apalagi mungkin urusan pembagian harta warisan dan seterusnya. Orang itu sering emosi sampai rela, tega memutus hubungan persaudaraan dengan orang baik, tapi dengan keluarga sendiri malah semakin jauh. Ini juga termasuk sulitnya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jamaah adalah wal masyakhin, orang yang sulit diampuni dosanya oleh Allah adalah orang yang senang bermusuhan, senang bertengkar, senang bertikai dengan keluarga sendiri, dengan tetangga, dengan teman dan seterusnya. Urusan kecil sering dibesar-besarkan.
sehingga memudahkan orang itu untuk bertikai, bermusuhan, tidak malah rukun, guyub dengan siapapun kita berkomunikasi, berhubungan. Tetapi justru sebaliknya, orang itu senang cari perkara, bagaimana perkara yang kecil itu bisa dibesarkan sehingga itu dijadikan untuk bermusuhan dengan orang-orang lain. Yang terakhir adalah wa mudminul khamr, orang yang sulit mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang senang minum minuman keras, senang mabuk-mabukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sepele, kelihatannya satu cangkir kecil diminum berulang-ulang, seolah-olah dosanya itu lebih ringan daripada dosa-dosa yang lain. Tapi Rasulullah mengingatkan kita semuanya, ijtanibul khamr fa innahu ummusu, jauhilah olehmu semuanya akan minuman khamr, karena sesungguhnya minuman khamr itu adalah pangkal dari segala kejahatan dan dosa. Para jamaah sekalian rahimakumullah, seringkali kita membaca berita, mendengarkan, melihat di media massa, orang yang mabuk bisa melakukan segala sesuatu, bisa mencuri, bisa membunuh, bisa berzina, dan masih banyak dosa-dosa yang lain yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang yang akalnya tidak waras karena pengaruh minuman keras. Oleh karena itu, ini termasuk penyakit masyarakat, jemaah. Harus kita jauhi. Anak didik kita, anak-anak kita, mari kita tanamkan dengan ajaran Islam yang kuat bahwa minuman keras itu adalah sumber dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Karena itu tugas kita bersama-sama jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan anak-anak kita, santri kita, murid-murid kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barang yang namanya minuman keras, karena itu bisa memicu menjadi asbab dosa dan kejahatan-kejahatan lain yang itu real, ya, real di tengah-tengah masyarakat. Rata-rata kejahatan yang paling sadis itu diawali, dipicu dari minuman keras yang membuat otak sadar menjadi tidak sadar, sehingga perbuatannya tanpa kontrol dan terarah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, bisa menghindari dari 4 hal ini, yang itu semuanya adalah menjadi asbab tertutupnya pintu maghfirah dari Allah, yaitu kita berani durhaka kepada orang tua, kita senang memutus silaturahim, kita sering dan senang bermusuhan dengan orang lain, dan yang keempat adalah orang yang suka minuman keras. 4 hal itulah yang menyebabkan kita atau orang yang mempunyai 4 perilaku itu sulit mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita ditulungi Allah, dijauhkan dari 4 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin.